Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suci Nur Ramadhani dengan NIM 091 058 042 1078, kelas C semester 6, Prodi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Muhammadiyah Sdn Rapang. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang aspek-aspek perbandingan administrasi negara. Aspek-aspek perbandingan administrasi negara meliputi bentuk negara, yaitu merujuk pada struktur politik negara seperti unitarisme, negara yang terpusat, dan federalisme, negara yang terbagi-bagi. Adapun macam-macam bentuk negara, yaitu negara kesatuan, negara serikat, perserikatan negara, real uni dan personal uni, negara dominion, negara protektorat, daerah mandat, dan daerah trustee. Adapun yang kedua, aspek perbandingan administrasi negara yaitu bentuk pemerintahan. Bentuk pemerintahan mengacu pada cara pemerintahan dijalankan, seperti monarki, pemerintahan di bawah satu kepala negara, republik, pemerintahan yang tidak memiliki monarki, atau campuran keduanya. Bentuk pemerintahan meliputi monarki. Kepala negara adalah seorang raja atau ratu yang mewarisi jabatan atau diangkat secara turun-temurun. Oligarki. Kekuasaan dipegang oleh sekelompok kecil orang atau kelompok elit dalam masyarakat. Dan yang terakhir, demokrasi, yaitu kekuasaan dipegang oleh rakyat atau warga negara melalui pemilihan umum atau mekanisme partisipatif lainnya. Dan yang aspek perbandingan administrasi yang terakhir mengenai sistem pemerintahan yang merujuk pada mekanisme dan prosedur pemerintahan seperti presidensial, yaitu pemisahan kekuasaan antara eksekutif dan legislatif, dan parlementer, eksekutif berasal dari legislatif. Sistem pemerintahan meliputi sistem presidensial, sistem di mana eksekutif atau presiden dipisahkan dari legislatif atau parlemen yang dipilih secara terpisah oleh rakyat. Dan yang kedua, sistem parlementer, sistem di mana eksekutif atau perdana menteri berasal dan bertanggung jawab kepada legislatif atau parlemen, biasanya tergantung pada mayoritas di parlemen. Adapun sistem politik meliputi suprastruktur politik yang merujuk pada institusi-institusi, aturan, dan prosedur formal yang membentuk struktur pemerintahan suatu negara, termasuk konstitusi, cabang-cabang pemerintahan, dan lembaga politik lainnya. Yang kedua, infrastruktur politik meliputi aspek-aspek non-formal dari politik, seperti budaya politik, kelompok kepentingan, jaringan politik, dan faktor-faktor sosial, ekonomi, dan budaya yang mempengaruhi. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Billahi fisabil haq, fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.